Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kelima ini, Ibu akan menjelaskan contoh soal ketiga tentang listrik statis. Nah, ini soal yang ini agak mirip-mirip dengan soal sebelumnya, akan tetapi arah dimensi dari gaya listriknya berbeda. Kita lihat soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 buah muatan listrik A, B, dan C yang posisinya membentuk segitiga. Dengan diketahui jika jarak AB itu sama dengan BC, berarti sama kaki ya, sama dengan 3 cm. Sedangkan Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7 kolom. Maka gaya yang bekerja pada titik B adalah sebesar. Nah, kalau diketahuinya hanya satu seperti ini, Q, artinya muatan yang dimiliki oleh A, B, dan C itu sama besar. Yang beda hanya jenisnya, dilihat di gambar ya. Jadi muatan A itu positif, muatan B itu positif, dan muatan C negatif. Ingat yang ditanyakan itu akan mempengaruhi hasil perhitungan, harus digarisbawahi. Yang ditanyakan itu gaya listrik yang dialami oleh muatan A, B, atau C. Nah, di sini yang ditanyakan adalah B. Maka kita fokusnya dalam menyelesaikan soal adalah berfokus pada muatan B. Ketahui, kita selesaikan satu-satu. Pusat di B, jadi kita fokus ke B. Kemudian RAB, jarak antara muatan A dan B itu 3 cm. RBC juga sama, 3 cm. Kita rubah ke dalam meter. Diingat-ingat kembali, cm ke meter itu naik 2 tangga alias dibagi 100 kalau dalam notasi ilmiah. 1/100 itu 10 pangkat negatif 2. Nah, 100 kan nolnya ada 2 ya. Kalau jadikan 10 pangkat, maka 10 pangkat negatif 2. RBC juga sama, 3 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian di dalam soal ini, kebetulan QA sama dengan QB sama dengan QC. Kita namakan Q saja, karena sama nilainya. Kemudian untuk positif dan negatifnya tidak usah dimasukkan ke dalam perhitungan, hanya dipakai untuk menentukan arah. Nah, ditanyakan apa saja di sini? Ditanya, nggak muncul, ditanya adalah FBC. FB, gaya yang dialami oleh muatan B. Nah, ini muatan B ini dipengaruhi oleh 2 muatan lain, tidak hanya oleh 1 muatan. Yang pertama dipengaruhi oleh muatan A, maka disebut dengan FBA. Nah, yang kedua, gaya yang dialami oleh muatan B itu dipengaruhi oleh muatan C, disebut dengan FBC. Nah, nanti tidak seperti di soal nomor sebelumnya, ini karena memiliki dimensi yang berbeda, nanti kita bahas. Nah, FB sendiri itu gabungan antara FBA dan FBC, tidak boleh hanya sekedar dijumlah ataupun dikurangi. Kita kembali ke materi vektor pada kelas 10, masih diingat-ingat kembali. Masih dipakai sampai kelas 3. Kita lihat FBA berarti gaya yang dialami oleh muatan B karena muatan A. Dilihat B itu positif, A itu positif. Nah, sesama jenis pasti akan terjadi gaya tolak-menolak. Tidak akan saling tarik-menarik. Kalau B ditolak oleh A, ini gambar penting sekali harus diperhatikan. Gambar B di bawah A, maka tidak mungkin B mendekat A, maka B menjauhi A karena sama jenis. B menolak A, maka dia arahnya FBA itu ke bawah. Kemudian FBC, gaya yang dialami oleh muatan B akibat muatan C. Nah, kita lihat muatan B itu positif, sedangkan muatan C itu negatif. Maka berbeda jenis. Kalau berbeda jenis, muatan pun akan saling tarik-menarik, ada ketertarikan. Nah, dilihat C di sebelah kanan B, maka B itu akan tertarik ke arah C. Nanti kalau gambarnya beda, maka arahnya juga beda ya. Ke kanan. Nah, FBC ke kanan, FBA ke bawah. Dimensinya berbeda.
FBC itu horizontal, FBA vertikal. Maka tidak boleh dijumlahkan seperti ini. Kita ingat kembali materi vektor, kita menggunakan penjumlahan vektor. Karena sudutnya 90 derajat, berarti mudah ya nanti ya, hanya seperti teorema Pitagoras. B dan C tarik menarik, sedangkan B dan A olak menolak. Ibu ulangi lagi. Arah FBA tidak satu dimensi. Nah, FB diselesaikan dengan menggunakan penjumlahan vektor. Nah, seperti ini. FB sama dengan akar FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat. Ini langsung Ibu masukkan saja. Karena di sini nilai K-nya sama, Q-nya sama, ditulisnya hanya Q dikali Q saja. Ini juga Q dikali Q. Nilai R-nya juga sama, ditulis R. Tidak perlu RAB, RBC. Nah, dikuadratkan masing-masing. K kuadrat, dibuka kurungnya, Q dikali Q, Q kuadrat. Dikuadratkan lagi, jadi Q pangkat 4. R kuadrat dikuadratkan lagi jadi R pangkat 4. Yang di sebelah kanan juga sama, karena nilainya sama. Kita lihat yang pertama dan kedua nilainya sama. Kita anggap ini apel. Jadi kalian biar nggak bingung. 1 apel ditambah 1 apel adalah 2 apel. Jadi ini ketika dijumlahkan, K kuadrat Q pangkat 4 dibagi R pangkat 4 ditambah K kuadrat Q pangkat 4 dibagi R pangkat 4, maka sama dengan 1 apel ditambah 1 apel. Maka hasilnya adalah 2 apel. 2 kaki kuadrat Q pangkat 4. 2 Ibu ulangi, 2K kuadrat Q pangkat 4 dibagi R pangkat 4. Nah, kita lihat mana yang bisa diakarkan. Akar dari K kuadrat itu adalah K. Dikeluarkan K-nya dari akar ini. Kemudian akar dari Q pangkat 4 itu adalah Q pangkat 2. Akar dari R pangkat 4 adalah R pangkat 2. Keluar. Tinggal sisanya angka 2. Angka 2 berarti bilangan imajiner kalau kata Bu Rasna ya. Tidak bisa diakarkan lagi. Maka angka 2 ini kita tulis seperti ini saja, akar 2. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalau masih ingat bisa dengan cara cepat ya udah tinggal K, Q kuadrat, R kuadrat. Ini kan persamaan dasar hukum kolomnya ditambah akar 2. Gitu. Ini penurunan rumusnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. FB sama dengan, kita masukkan satu-satu, K-nya 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya itu 2 dikali 10 pangkat negatif 7 dikuadratkan, dikurung dulu, kemudian R-nya adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Akar 2 tetap ditulis, jangan dibuang. 2 dikuadratkan, 2 dikali 2 itu 4. Kemudian 10 pangkat negatif 7 dikuadratkan, ini 7-nya dikali 2, berarti 10 pangkat negatif 14. Sama yang penyebutnya juga, 3 dikali 3 dapat 9. 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan dapat 10 pangkat negatif 4. Nah, yang kita selesaikan adalah yang bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat, yang tidak dengan yang tidak. Di sini ada 9, 4, dan 9. Ada 9 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Ini bisa habis. Habisnya pembagian itu 1 ya. 9 dibagi 9 itu 1. Tinggal sisa angka 4 akar 2. Maka kita tulis 4. 10 pangkat. Di sini ada 9. Di sini ada negatif 14. Min 14. Negatif 4 naik ke atas jadi positif 4. Akar 2-nya jangan dibuang. Nah, 10 pangkat 9. 9 dikurang 14 berapa? Min 5. Min 5 ditambah 4. Min 1. Maka hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat negatif 1 akar 2 Newton. Nah, itu. Ini contoh soal hukum kolom yang level 3. Susah ya ini. Memang cukup susah. Yang lebih sulit dari 2 contoh soal sebelumnya. Bisa kalian ulang-ulang untuk menonton videonya ya. Ada soalnya Ibu beri, cuma diganti angka.